Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Abdurrahman As-Sudaisi selaku mentor dari Quran Edu Center. Teman-teman sekalian, banyak kita temukan pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan dari teman-teman semua tentang bagaimana sih cara mengatur nafas dengan baik dalam baca Al-Quran. Bagaimana sih cara untuk agar tidak ngos-ngosan dalam baca Al-Quran. Bagaimana sih teknik yang khusus untuk bisa membaca Al-Quran dengan senyaman mungkin dan juga lebih nikmat dalam mentadabburi ayat tersebut. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan nyaman dan juga mengatur nafas untuk membaca Al-Quran senyaman mungkin. Yang pertama, yang paling kita butuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan nafas yang panjang, nafas yang nyaman, dan juga bisa lebih enak dalam baca Al-Quran adalah ketenangan. Mengapa? Karena Al-Quran diciptakan untuk menjadi penyembuh bagi hati manusia. Maka Al-Quran disebut dengan asyifa. Al-Quran juga menjadi peringatan bagi manusia ketika kita merasa lalai ataupun merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa memiliki nafas yang panjang, yang pertama kita harus miliki adalah ketenangan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, menggunakan teknik mengatur nafas yang baik dan juga senyaman mungkin. Bagaimana tipsnya? Mari kita praktekkan sekarang. Oke. Dalam membaca Al-Quran, kita harus mengatur nafas kita sebaik mungkin. Bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, yaitu tariklah nafas kalian melalui hidung. Tarik nafas melalui hidung. Lalu tahan pada perut. Setelah itu, keluarkan ayat-ayat secara perlahan dan juga nafas yang keluar pun tidak terlalu berantakan dan tidak terlalu banyak. Keluarkan secara perlahan. Keluarkan seperti itu. Mari kita praktekkan pada ayat Al-Quran. Pertama, tarik nafas melalui hidung. Tahan melalui perut. Lalu baca dengan setenang mungkin dan mengeluarkan nafas secara perlahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tenang, tetap rileks. Tarik melalui hidung, tahan melalui perut. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, rileks kembali, lalu baca ayat dengan menghayati ayat tersebut, mentadabburi ayat tersebut, memahami isi dan makna dari ayat tersebut. Maka insya Allah kita akan bisa membacanya dengan tenang dan nafas yang pas. Ketika teman-teman kesulitan, apa maksud dari menahan nafas pada perut? Ada 3 jenis cara menahan nafas. Ada pada tenggorokan, pada dada, adapun pada perut. Cara terbaik adalah menahan pada perut, karena agar tidak terjadi yang disebut ngos-ngosan atau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Mari kita kembali praktekkan pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi teman-teman yang bisa membaca satu ayat dengan sempurna, satu ayat dengan full tanpa ada waqaf, maka silahkan dibaca dengan satu ayat sempurna tanpa ada waqaf di tengah-tengahnya. Namun bagi teman-teman yang belum bisa mengatur nafas, maka ayat bisa dipotong sesuai dengan potongan yang tidak mengubah arti dari ayat tersebut. Contohnya, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Cara mengambilnya, ambil dari potongan ayat yang tidak mengubah ayat tersebut agar kalian bisa mengatur nafas dengan sebaik mungkin. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan ayat-ayat seterusnya, ayat-ayat yang nanti akan teman-teman baca. Cara memotongnya, cara memberhentikan bacaan adalah dengan cara memberhentikan bacaan pada akhir kalimat
dan juga mengambilnya dari kalimat sebelumnya yang tidak mengubah dan tidak menghancurkan dari makna-makna dari ayat tersebut yang ada pada Al-Quran. Tips yang ketiga, melatih bacaan dengan cara mengatur nafas pada surat Al-Fatihah. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman bangun di setiap subuhnya, setelah sholat subuh, setelah berzikir dan setelah mengaji, kalian sisihkan waktu beberapa menit untuk melatih nafas dengan cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kemampuan nafas. Caranya, semua ayat dalam surat Al-Fatihah disambungkan sampai ayat terakhir. Untuk pembagiannya, ada 3 cara. Yang pertama, kalian melatih dengan cara memotong 3 kali bagian surat Al-Fatihah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Rasakan kemampuan diri kita dalam mengatur nafas. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembagian yang kedua adalah membagi Al-Fatihah dengan 2 kolom atau 2 bagian. Untuk melatih nafas kita sejauh mana kita bisa untuk membaca Al-Fatihah 1 nafas. Kita coba dengan pembagian 2 kolom atau 2 bagian surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu untuk pembagian yang kedua. Teman-teman harus mengetahui sejauh mana kadar kemampuan teman-teman dalam mengatur nafas. Cara mengukurnya adalah dengan surat Al-Fatihah yang tadi. Ada 2 cara, yang tadi seperti yang pertama dengan 3 pembagian, yang kedua dengan 2 pembagian. Jika teman-teman sudah bisa, maka teman-teman bisa melatihnya lagi untuk bisa membaca surah Al-Fatihah 1 nafas dengan senyaman mungkin kalian bisa. Tips yang keempat adalah berolahraga. Teman-teman bisa mengaplikasikannya pada 2 jenis olahraga yang mungkin ringan bagi teman-teman. Yang pertama adalah jogging pagi ataupun lari kecil atau lari ringan dengan cara lari dan juga mengatur nafas pada saat berlari agar tidak terlalu ngos-ngosan. Senyaman teman-teman. Hal seperti ini bisa menjadi pembiasaan untuk teman-teman agar bisa mengatur nafas dengan baik. Olahraga yang kedua adalah berenang. Ketika teman-teman berenang, teman-teman bisa belajar melatih menahan nafas dan juga mengeluarkan nafas dengan sebaik-baik mungkin dan senyaman-nyaman mungkin.